Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai penggolongan akun. Akun itu disebut juga dengan perkiraan. Nah, akun itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akun nominal, yang kedua akun real. Untuk akun nominal itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan beban. Untuk pendapatan itu sendiri ada dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Untuk pendapatan usaha, pendapatan itu diperoleh atau berasal dari usaha pokoknya, umpamanya seperti pendapatan servis, pendapatan bengkel, atau pendapatan pendapatan yang lain, pendapatan binatu atau pendapatan dari penjualan barang dagangan. Untuk sementara yang kedua, pendapatan di luar usaha, itu pendapatan itu diperoleh di luar dari usaha pokok perusahaan, seperti apa? Pendapatan komisi dan pendapatan penjualan dari aktiva tetap yang telah dimiliki. Terus untuk beban itu sendiri terbagi juga menjadi dua, ada yang namanya beban usaha dan beban di luar usaha. Kalau beban usaha itu dikeluarkan untuk usaha pokok perusahaan, seperti untuk bayar gaji karyawan, bayar sewa, bayar biaya listrik, promosi, atau yang lainnya. Untuk sementara beban di luar usaha, beban itu dikeluarkan yang tidak ada kaitannya dengan usaha pokok perusahaan, seperti beban bunga, penyusutan adanya aktiva tetap, atau beban serba-serbi. Itu adalah pembagian dari akun nominal. Sementara yang kedua, untuk akun real itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama harta, utang, dan modal. Untuk harta itu sendiri terbagi menjadi lima. Yang pertama harta lancar, yang kedua adalah harta tetap, yang ketiga adalah investasi tidak berwujud, yang keempat itu investasi jangka panjang, bukan investasi yang tidak berwujud, investasi jangka panjang. Yang keempat itu adalah harta tidak berwujud, dan yang kelima itu adalah harta lain. Untuk harta lancar itu sendiri itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah kas, yang kedua surat berharga, yang ketiga itu piutang, yang keempat wesel tagih, yang berikutnya itu adalah perlengkapan, ada beban dibayar di muka, dan ada pendapatan yang akan diterima, serta yang terakhir itu adalah untuk persediaan barang dagangan. Itu adalah pembagian daripada harta lancar. Untuk harta tetap itu contohnya seperti peralatan, kendaraan, gedung, beserta penyusutannya. Terus yang berikutnya itu adalah investasi jangka panjang. Nah, untuk investasi jangka panjang itu biasanya berupa penanaman modal dalam bentuk saham, investasi, ataupun dalam bentuk dana-dana yang lain. Terus pembagian harta yang keempat itu adalah harta tidak berwujud, atau yang disebut juga dengan intangible asset. Contoh daripada harta tidak berwujud itu seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan goodwill, serta franchise. Itu adalah contoh daripada harta yang tidak berwujud. Sementara yang berikutnya itu adalah harta lain-lain. Harta itu merupakan harta yang tidak dapat digolongkan dari keempat jenis harta yang di atas, tapi itu dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti apa? Harta tetap tapi tidak digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan, atau beban yang ditangguhkan. Itu adalah penggolongan daripada akun real yang pertama. Sementara yang kedua itu adalah utang. Utang itu terbagi menjadi dua, yaitu ada utang lancar dan utang jangka panjang. Untuk utang lancar itu dibagi menjadi 4, ada yang namanya utang usaha, terus ada yang namanya utang wesel atau wesel bayar, dan beban yang masih harus dibayar, serta pendapatan diterima di muka. Itu adalah pengelompokan daripada utang lancar. Sementara utang jangka panjang itu dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah modal, atau yang disebut juga dengan kapital. Nah, modal itu tergantung dari jenis perusahaannya. Kalau perusahaannya berupa perseorangan, maka modalnya itu juga berasal dari perseorangan, modal pribadi atau modal pemilik. Tapi sementara kalau modalnya perusahaannya itu berbentuk firma, maka modalnya berasal dari dua orang.
Tapi yang ketiga, jika modalnya berasal dari yang namanya CV atau Komanditer Vennootschap, maka modalnya itu berasal dari persekutuan. Sekutu di sini itu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif berarti dia yang menjalankan usahanya dan ikut menanamkan modalnya. Tapi sementara yang sekutu pasif, dia hanya sekedar untuk tanam modal. Terus untuk yang berikutnya itu adalah PT. Jika perusahaannya kok berbentuk PT, maka modalnya itu berasal dari saham, penjualan dari saham, gitu ya. Terus dan yang terakhir, jika berbentuk koperasi, maka modalnya itu bisa berasal dari simpanan-simpanan yang dimiliki oleh koperasi, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan dana cadangan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai yang namanya pembagian akun. Saya harapkan kalian itu hafal dengan macam-macam akun itu tadi, karena dengan kalian bisa memahami tentang pembagian akun, maka akan lebih mempermudah kalian untuk mempelajari materi berikutnya yang berkaitan dengan seperti persamaan dasar akuntansi, membuat jurnal, buku besar, dan seterusnya sampai dalam bentuk laporan keuangan. Selamat belajar ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.